Halo teman-teman semua, kalian pernah nggak merasa stres, cemas, frustrasi, depresi, atau merasa ada yang mengganggu pada kondisi mentalnya, tapi nggak tahu harus berobat kemana, nggak tahu harus ngapain, atau bahkan nggak tahu harus berbuat apa? Biasanya kalau kita sedang sakit, kita bisa berobat ke dokter atau rumah sakit. Tapi kalau tidak sehat secara mental, kita harus kemana ya? Kira-kira kita harus gimana ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan atau well-being seseorang individu yang dapat menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusinya kepada komunitasnya. Nah, gangguan mental sendiri tidak dapat diremehkan. Sebanyak 450 juta orang di dunia menderita penyakit mental, dan sekitar 85% orang dengan penyakit mental di negara berkembang tidak mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan. Nah, masalah gangguan mental di Indonesia sendiri masih tinggi prevalensinya, terutama pada kalangan usia 15 tahun ke atas. Nah, menurut data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah saatnya penggunaan layanan kesehatan mental dibuat maksimal dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan gangguan kesehatan mental. Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, upaya promotif kesehatan jiwa bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi, serta meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Upaya preventif kesehatan jiwa bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan. Upaya kuratif merupakan untuk penyembuhan dan pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, dan pengendalian gejala penyakit. Sedangkan upaya rehabilitatif merupakan kesehatan jiwa yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan disabilitas, pemulihan fungsi sosial, pemulihan fungsi okupasional. Layanan kesehatan mental dapat memberikan efek yang positif bagi si penderita dengan cara membantu pemecahan masalah hidup si penderita dan membuat si penderita lebih mungkin sembuh. Nah, edukasi kesehatan mental dapat mengubah pandangan seseorang mengenai layanan kesehatan mental. Yakni, edukasi kesehatan mental dapat meyakinkan orang di sekitar penderita bahwa layanan kesehatan mental seperti konseling dapat memberikan efek yang menguntungkan untuk penderita. Layanan medis untuk kesehatan biasanya diberikan oleh ahli kesehatan mental seperti psikiater, psikolog, dan konselor kesehatan perilaku di rumah sakit atau klinis rawat jalan. Pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia tersedia di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Di tingkat primer, melalui pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, sedangkan di tingkat sekunder oleh rumah sakit umum, dan tingkat tersier dilaksanakan di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter spesialis jiwa konsultan. Kondisi akses pelayanan kesehatan mental di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Hal ini ditandai oleh masih adanya 7 provinsi yang belum memiliki rumah sakit jiwa, ditambah dengan hanya 32-33% rumah sakit umum pemerintah yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Jumlah psikiater di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara tetangga. Di Puskesmas, tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan di bidang kesehatan jiwa baik di dalam dan di luar gedung masih memiliki banyak tugas rangkap. Tidak ada data pasti mengenai pengeluaran kesehatan jiwa, tetapi secara umum pengeluaran kesehatan di Indonesia masih di bawah pengeluaran kesehatan negara-negara tetangga. Seperti laporan dari Human Rights Watch Indonesia yang menyoroti buruknya penanganan di Indonesia terhadap warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Diketahui bahwa lebih dari 57.000 orang dengan disabilitas psikososial atau kondisi gangguan kesehatan mental setidaknya sekali dalam hidup mereka pernah dipasung.
Kondisi akses pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Padahal Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan mati serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan PR bagi bangsa Indonesia untuk menjamin masyarakatnya mendapatkan kehidupan sejahtera lahir dan mati sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga tugas serta tanggung jawab kita bersama, terutama kita yang ada di lingkup ilmu psikologi, untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental yang nantinya dibantu oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan mental diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lansia. Bahkan orang dengan profesi sebagai dokter atau psikolog itu sendiri juga bisa loh. Pada dasarnya, pelayanan untuk kesehatan mental dan fisik diperuntukkan untuk semua orang. Semua orang dapat mengakses layanan tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah layanan kesehatan mental di Indonesia belum cukup merata di seluruh aspek wilayah. Belum lagi dengan stigma yang melekat di masyarakat bagi mereka yang mempunyai gangguan mental. Meskipun demikian, sekarang perkembangan akses kesehatan mental di Indonesia juga sudah semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Sudah banyak inovasi-inovasi baru seperti layanan konseling hingga meditasi berbasis daring yang bisa diakses dengan mudah melalui ponsel. Hal ini juga memudahkan individu untuk mencari pertolongan, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sudah tahu belum? Kalau sekarang, layanan kesehatan mental sudah ada di beberapa puskesmas di Indonesia. Beberapa puskesmas di Indonesia sudah memiliki jasa psikolog atau psikiater. Dengan menggunakan kartu BPJS, teman-teman bisa mendaftar layanan sesi konseling dengan harga yang relatif murah. Selain puskesmas, platform kesehatan mental juga banyak yang dapat memberikan layanan sesi konseling dengan potongan biaya atau bahkan menyediakan layanan gratis secara reguler. Kamu bisa menggunakan layanan kesehatan mental ketika merasa kondisi mentalmu sedang tidak baik-baik saja, atau ketika kamu merasa membutuhkan layanan kesehatan mental, atau ketika kamu merasa stres sehingga mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Kamu bisa mengunjungi psikolog atau psikiater atau fasilitas kesehatan pada layanan kesehatan mental terdekat dari tempat tinggalmu. Jangan khawatir tentang informasi yang kamu sampaikan, karena ahli profesional akan menjamin kerahasiaan informasi pribadi yang kamu berikan. Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Kalau belum, diulang terus ya nontonnya. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.